Timnas Indonesia U20 kalah dengan skor 3-2 melawan Uzbekistan dalam laga uji coba. Saya ucapkan selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kembali kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar sehat dan banyak rezeki. Amin. Timnas U20 kalah 3-2. Tim asuhan Indra Safri harus menyerah dari Uzbekistan. Walaupun ini laga uji coba, tentunya ini sangat penting mengingat tim ini akan disiapkan untuk turnamen AFF. Saya tidak akan membahas masalah skor, masalah kalah menangnya, saya nggak akan membahas itu, namun sedikit membahas masalah permainan. Terus terang ketika saya menonton pertandingan ini di luar skornya yang 3-2, saya merasa kurang terhibur. Kenapa? Ya karena permainan kita ya gimana ya, agak bikin ngantuk lah menurut saya. Umpan-umpannya banyak yang salah, umpan pendek salah, umpan terobos, umpan lambung, umpan panjangnya juga banyak yang nggak akurat. Hanya tadi gol pertama kita yang lewat umpan terobos itu bagus, bisa akurat, bisa dimanfaatkan dengan baik. Namun secara keseluruhan umpan kita masih terasa kurang, agak nanggung kecepatannya atau power umpan kita agak nanggung, sehingga Uzbekistan bisa dengan mudah mengejar bola dan mengganggu pemain kita yang sudah bersiap akan menerima bola. Secara keseluruhan seperti itu. Kemudian selain umpan juga pressing kita terasa kurang. Kita nggak ada yang maju untuk ngepres, akan kita menunggu bola, sehingga pemain Uzbekistan dengan mudah atau dengan gampangnya, dengan leluasa menguasai bola, dan itu tentunya akan merepotkan kita. Dan yang terlihat dari pertandingan tadi adalah pemain kita terlihat kurang sabar dalam memainkan bola. Jadi bola yang harus dimainkan dulu di belakang, sabar menunggu Uzbekistan keluar atau terpancing keluar, sehingga kita bisa memberikan tekanan pada mereka atau umpan-umpan kepada mereka. Itu nggak terlihat, jarang sekali terlihat. Kita seperti nggak sabar, ingin sesegera mungkin memajukan bola atau mengirim bola ke depan. Begitu kita dapat, ya mungkin mainin bola sedikit, dan ketika melihat nggak ada celah langsung bola dilarikan ke depan, dan itu tentunya banyak yang merugikan karena pemain Uzbekistan juga bertahan dengan sangat bagus. Itu bisa dimanfaatkan mereka dan mereka bisa kembali menguasai bola. Tapi nggak masalah lah buat saya, nggak masalah karena ini adalah tim yang masih belia, masih muda. Adik-adik kita ini masih kurang jam terbang, kurang pengalaman, masih butuh banyak belajar lagi. Nggak masalah, tetap semangat, masa depan kalian masih panjang, masih banyak yang bisa dikejar, nggak masalah. Tetap semangat, dan tentunya kita semua tetap mendukung karena kalian adalah masa depan Timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia ada di tangan kalian, kemajuan kita, prestasi kita ada di tangan kalian. Teruslah berjuang, nggak masalah, lupakan kekalahan tadi, kita tetap mendoakan yang terbaik buat kalian. Oke, kemudian dari tim Uzbekistan, sebenarnya mereka juga nggak bermain bagus-bagus banget menurut saya, hanya ya mereka sedikit lebih baik dari kita lah. Pressing mereka lebih terlihat, tekanan mereka kepada pemain Indonesia lebih terlihat, sehingga pemain kita kebingungan, membuat pemain kita bingung dan seakan ingin sesegera mungkin melepaskan tembakan atau melepaskan umpan atau melepaskan bola ke depan. Ya mereka lebih baik di itu, tapi secara keseluruhan sebenarnya hampir imbang, hanya mereka di atas kita sedikit. Dan dengan kualitas mereka yang seperti itu pula,
maka pertandingan terasa terasa lambat, terasa membosankan menurut saya, lepas dari skor ya. Menurut saya tadi membosankan sekali, saya hampir ngantuk nonton pertandingan ini. Tapi nggak masalah, ini masih muda. Sekali lagi, pemain-pemain kita masih muda, masih belia, masih harus banyak yang bisa dipelajari, masih harus banyak yang bisa dikejar. Nggak masalah, sekali lagi saya nggak mempermasalahkan itu. Dan untuk Coach Indra Safri tentunya ini bisa jadi pengalaman, bisa jadi pelajaran bagaimana tim kita ini kelemahannya di mana, kekurangannya di mana. Tentunya Coach Indra lebih tahu setelah pertandingan tadi, pasti sudah ada catatannya sehingga besok akan diperbaiki. Pasti. Oke, semangat terus Timnas Indonesia U20. Adik-adik kita semangat terus. Kita selalu mendukung. Oke. Dari uji coba U20 kita sedikit ke Piala Asia ya, yang dimana Thailand melawan Uzbekistan kalah 2-1. Ini nggak tahu ini Uzbekistan ini yang adik-adiknya baru saja ngalahin Indonesia, yang seniornya juga barusan ngalahin Thailand. Sepertinya perkembangan sepak bola mereka sangat bagus. Ya, selamat buat Uzbekistan. Terus terang tadi saya tidak menonton full ya, hanya menonton di babak pertama saja, karena di babak kedua kan tadi sudah mulai masuk pertandingan Timnas U20. Jadi saya milih nonton yang Timnas aja. Dan di babak pertama saya lihat tadi permainan Uzbekistan lebih baik daripada Thailand. Mereka lebih menguasai bola, umpan-umpan mereka akurat. Mencari ruang mereka bagus, mereka bisa menekan, dan saya melihat Uzbekistan nggak melakukan pressing ketat. Begitu ada pemain Thailand dapat bola terus di pressing ketat gitu, enggak, mereka tuh agak santai sebenarnya, lebih longgar pressing mereka itu. Tapi posisi mereka bagus, bisa menutup ruang, sehingga ketika pemain Thailand mendapatkan bola mereka bingung. Seperti bingung mau lempar kemana, mau umpan kemana. Akhirnya mereka umpan jauh, dan ketika umpan jauh pun ya dengan mudah dipatahkan oleh pemain Uzbekistan. Bagus menurut saya permainan Uzbekistan. Dan Thailand seperti tertekan, banyak permainan di daerah Thailand sendiri. Uzbekistan punya banyak peluang tadi. Kalau seandainya finishing mereka bagus, mungkin skor akhir bisa lebih dari 2-1 di babak awal. Babak pertama awal saja sudah berapa melakukan tembakan, tapi sayang ada yang melenceng, ada yang kena kiper gitu ya. Dan Thailand menumpuk pemain di belakang. Mereka sebenarnya juga hampir sama dengan Uzbekistan, nggak terlalu ngepres banget, nggak terlalu memaksakan ngepres pemain Uzbekistan. Mereka sedikit menunggu. Mereka ngepres hanya kalau bola itu sudah terlanjur dekat dengan pemain-pemain Thailand, baru mereka melakukan pressing, melakukan gangguan pada pemain Uzbekistan. Hanya setelah Uzbekistan unggul 1-0, pemain Thailand baru sedikit demi sedikit mulai berani keluar, mulai berani menyerang. Namun ya karena pemain Uzbekistan pertahanan mereka bagus, mereka disiplin semua, Thailand tetap kesulitan. Dan untuk babak kedua, karena saya tidak menonton, Anda bisa lebih tahu, mungkin bisa menceritakan atau memberikan gambaran di kolom komentar, silakan. Oke, setelah sedikit ngomongin Thailand vs Uzbekistan, akhirnya kita bisa melihat bagaimana kualitas sepak bola di ASEAN ya, kayak Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, ketika mereka berkompetisi di level Asia itu seperti apa. Ternyata ya level kita masih di bawah mereka. Ini mungkin jadi PR buat kita warga ASEAN semuanya ya dari negara yang saya sebutkan tadi, juga termasuk Filipina, Kamboja, Myanmar, yang mereka juga sedang bersemangat untuk mengangkat sepak bola mereka. Ini masih menjadi PR buat kita, bagaimana meningkatkan sepak bola di ASEAN sehingga kita semua warga ASEAN bisa lebih kompetitif di level Asia. Ini PR buat kita semua. Harapan saya negara-negara ASEAN itu bisa berbicara banyak lah, nggak cuma sekedar pengisi di fase grup atau 16 besar ya, tapi lumayan kita sudah sampai di 16 besar. Oke, mungkin sekian dulu video pendek dari saya. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.